Perangkat desa tidak boleh menjadi sekretariat panitia pemungutan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya sobat semua dan kawan-kawan yang setia menonton di channelnya ini. Oke sobat, siapa yang menjadi sekretariat PPS atau panitia pemungutan suara di pemilu tahun 2024 nanti? Kalau kita lihat PKPU atau peraturan KPU nomor 8 tahun 2022, kita lihat di pasal 75 ini seperti apa pengangkatan ataupun tahapan pengangkatan staf ataupun sekretariat PPS ini ya di pasal 75. Pasal 75 poin pertamanya, PPS melalui PPK mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 calon staf sekretariat PPS kepada KPU kabupaten atau kota. Nah, jadi kita ketahui di sini paling banyak itu 3 calon sekretaris yang diusulkan oleh PPS melalui PPK ini ke kabupaten ya, KPU kabupaten, dan paling banyak 4 staf sekretariat ini, sama juga ya kayak tadi ya. Oke sobat, kita lihat poin kedua. Poin kedua ini, KPU kabupaten atau kota menyampaikan usulan dan rekomendasi nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, jadi setelah di PPS, PPK langsung ke kabupaten, KPU kabupaten atau kota terus menyampaikan usulan ini kepada lurah ataupun kepala desa. Oke, kita lihat di poin ketiganya. Poin ketiga ini, lurah atau kepala desa atau sebutan lain menetapkan 1 sekretaris PPS dan 2 staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau lurah ya, atau yang disebut dengan nama lain lah. Nah, jadi kita lihat di sini 1 orang sekretaris dan 2 staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU kabupaten kota. Nah, setelah direkomendasikan, setelah disampaikan kepada kepala desa, lalu ditetapkan ataupun diberikan SK oleh kepala desa atau lurah setempat ya. Oke, kita lihat poin keempat. Poin keempat ini, KPU kabupaten atau kota menetapkan keputusan. Jadi KPU kabupaten juga menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selama masa tahapan pemilu dan pemilihan. Oke, kalau kita lihat ini pembentukan sekretariat PPS ataupun panitia pemungutan suara sepertinya ada terdapat di pasal 75 di PKPU nomor 8 tahun 2022. Nah, kita akan jawab dari mana sekretariat PPS ini. Kita ada jawabannya di poin ataupun di pasal 67 ya. Pasal 67 ini berbicara ataupun poin-poinnya ini, yang pertama sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau sebutan lain ya. Nah, jadi membantu tugas PPS dalam pemilu di tingkat desa. Poin kedua ini sekretariat PPS berkedudukan di kelurahan atau desa atau sebutan nama lain. Nah, jadi sekretariat PPS ini berkedudukannya atau tempat tinggal atau domisil atau KTP atau KK-nya ini di sana ya, di desa itu atau di kelurahan di situ ya. Jadi jangan sampai ambil dari kelurahan lain atau desa lain, harus di situ ya. Ini poin kedua di pasal 67. Nah, pasal 68 ini poin pertamanya, pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah atau janji sampai dengan paling lama 7 hari setelah pengambilan sumpah atau janji. Nah, jadi paling lama itu setelah 7 hari pengambilan sumpah atau janji PPS ini harus sudah membentuk ya sekretariat PPS. Nah, poin keduanya, sekretariat PPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPS. Nah, jadi sama ya sekretariat PPS, masa kerjanya sama dengan PPS. Oke, kita lihat di pasal 69. Nah, pasal 69 ini menjawab dari mana atau siapa saja yang bisa menjadi sekretariat PPS ini. Oke, poin pertama, sekretariat PPS berjumlah 3 orang berasal dari
aparatur sipil negara dan atau non aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor, kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, jadi sekretariat PPS ini bisa dari ASN ataupun non ASN yang bekerja di lingkungan kantor, kelurahan atau desa. Nah, jadi perangkat desa masuk di sana ya, bisa ya, karena bekerja di lingkungan desa. Oke sobat, ini sudah dijawab ya di sini ya. Dari ASN ataupun non ASN yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan atau kantor desa atau sebutan nama lain. Nah, poin keduanya, sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah, kelurahan atau desa atau sebutan nama lain. Nah, jadi kalau kita di sini sarana prasarana kesekretariatan desa itu adalah fasilitas yang ada di desa ataupun di kelurahan, itu bisa digunakan untuk membantu tugas dari PPS itu sendiri. Oke, kita lihat di pasal 70 ya. Pasal 70 ini susunan keanggotaannya itu yang pertama itu adalah sekretaris PPS dan yang kedua itu adalah staf sekretariat PPS. Jadi yang pertama sekretaris dan dua staf sekretariat. Nah, yang pertama itu bidangnya itu untuk staf itu adalah sekretariat urusan teknis penyelenggara pemilu dan pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum. Itu yang pertama ya. Yang kedua stafnya ini adalah sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu dan pemilihan. Itu ya untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya dengan tekan tombol subscribe, jangan lupa beri komentar juga dan like-nya ya. Oke, selalu jaga kesehatan, semangat menjalani aktivitas, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.